Halo, Taurus. Wah, Taurus ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga Cross Watcher yang lagi memantau Taurus ya. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Taurus, jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin ada yang vice versa, terbolak-balik ya. Ambil yang bermanfaat, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke? So, kita mau reading Taurus ya di bulan Mei 2022. Wah, Taurus mau ulang tahun ya. Happy birthday para Taurus ya. Sehat, bahagia selalu, sukses selalu ya. Cie, ulang tahun. Oke, kita reading untuk Taurus ya. Ini bisa tentang kamu, orang yang dealing sama kamu, yang berkaitan sama kamu di bulan Mei 2022 ya. Oke. Oke. Beberapa dealing dengan sesama earth sign ya. Di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Knight of Pentacle. Wah. Wih, Demon. Ada energi Pisces, Cancer, Scorpio. Page of Cups. Wah. Ada Gemini. Libra, Aquarius ya. Aku rasa yang kuat ini Cancer sama Pisces ya. Terus yang strong di sini ada Aries, Sagittarius ya. Lalu ini ada juga Leo. Itu yang strong ya, sama Libra. Virgo, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. Jadi ini bisa vice versa, bisa kamu atau dia nih ya. Jadi ada seseorang di sini. Aku ngerasanya kalau ini kamu, ya kamu memikirkan percintaan, tapi kamu juga memikirkan kerjaan ya. Ini beberapa dari kalian mungkin di Mei udah saatnya kamu fokus sama kerjaan atau apa yang mau kamu usahakan supaya hidup kamu berkembang ya. Tapi kalau ini soal percintaan, aku ngerasa kamu pengen ada pergerakan ke seseorang ya. Entah ini Taurusnya memang mau bergerak menuju seseorang yang kamu cintai, tapi ini bisa vice versa. Entah siapa di sini ya pengen bergerak ke kamu gitu. Cuma di sini aku ngerasa kalau kamu ingin adanya pergerakan itu tidak mudah ya. Ini hubungannya rumit, hubungannya sulit. Jadi ya harus pelan-pelan gitu ya. Kamu ngerasa untuk bisa bersama orang ini itu tidak mudah. Ada yang dealing sama orang yang dia tuh tertutup ya. Mungkin dia udah susah kamu tebak ya. Kamu mungkin nggak bisa menyelami isi pikirannya, isi hatinya. Ya udah lihat tarot lah gitu ya, cek energinya. Tapi aku ngerasa kamu juga sulit menjangkau dia ya. Karena ini mungkin ada yang lain ya, gitu. Atau ada yang difokuskan yang lain. Bisa kayak entah siapa di sini ya, dia sulit memberikan kejelasan ke kamu karena memang ada yang lain. Istilahnya kayak ya status saya juga nggak jelas gitu, atau saya sulit ngasih status yang jelas sama kamu karena ada yang lain gitu, atau saya juga lagi mikirin kerjaan, lagi mikirin keuangan. Nah ada yang seperti itu, bisa dia bisa kamu, entah segi 3, segi 4, segi 5. Ini ribet sebenarnya gitu sih. Terus aku ngerasa besar banget keinginan kamu pengen bersatu sama dia. Ini kamu cinta banget sama dia ya. Kamu sayang banget sama dia. Bisa vice versa. Jadi ada seseorang yang
ya gimana ya, namanya sayang, namanya cinta. Baik buruknya dia ya itulah orang yang gua sayang gitu ya, itulah orang yang aku cinta. Jadi eh kamu kayaknya pengen lagi sih sama dia. Entah kamunya pengen ada hubungan lagi dengan dia, kamu pengennya ya hubungan kalian membaik gitu. Tapi sejauh ini ya, ya kamu hanya bisa stalking gitu. Kamu hanya bisa memperhatikan dia. Ini beberapa kalian ya, nggak semua. Kamu ya mungkin lihat-lihat sosmednya, kamu kepoin dia gitu. Kamu stalking dia terus. Ya, atau vice versa gitu. Ada seseorang yang begitu ke kamu. Cuma kadang stalking itu sulit mencari jawaban juga ya, apalagi kalau stalkingnya di media sosial gitu. Kamu kan di-link sama orang yang dia tuh misterius sih. Kamu akan sulit menjangkau dia. Dia maunya apa, dia seperti apa. Bahkan kadang kamu ragu, dia cinta nggak sih sama aku? Atau dia masih ingat nggak ya sama aku? Atau dia udah lupa sama aku? Ya kadang kamu overthinking gitu. Kamu kadang kepoin dia, kamu lihat dia, atau kamu perhatikan dia, misalnya di sosial media. Kamu kadang ngerasa, ya gimana ya, jangan-jangan memang dia udah lupa sama saya, atau dia udah bahagia sama yang lain. Bisa vice versa. Entah dia seperti itu ke kamu, ya. Itu. Jadi kalau aku bilang tadi itu energi begini begitu, ya kalau kamu ngerasa itu kamu ya itu kamu. Tapi kalau kebalik ya itu energi dia gitu. Jadi ya aku ngerasanya mungkin kalau kamu cari tahu di sosial media dia, ya kamu harus detail gitu mencari tahu sampai kamu dapat bukti yang nyata dia tuh seperti apa, atau apa sebenarnya yang dia sembunyikan, atau dia tuh maunya apa. Cuma yang mungkin kamu lebih lihat ke tarot gitu ya, kamu lebih kayak stalking di tarot karena kamu pengen tahu energi dia yang sesungguhnya gitu. Oke. Sekarang perasaan dia ke kamu ya, Taurus. Oke. Nah, ini ada Virgo, Taurus, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Oke, ada The Sun, ada Nine of Wands, Two of Wands. Yang kuat Leo ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa energi aja. Ada Aries juga kuat di sini. Jadi yang strong lagi ya, yang kuat lagi di sini aku rasa ya ada Taurus kah, sesama Taurus. Ada Aquarius ya. Oke, lalu di sini aku ngerasa ada Sagittarius. Itu muncul lagi ya. Oke. Nah, itu bisa energi aja. Jadi perasaan dia kehilangan kamu sebenarnya, ya. Bisa vice versa. Siapa di sini ngerasa kehilangan gitu? Aku ngerasa situasi kamu sama dia tuh udah beda banget. Atau memang kalian sudah beda, ya. Entah perbedaan atau ya beda banget lah kita gitu. Pola pikir kita beda atau karakter kita memang beda. Kalau kamu kan pengen semua tuh jelas ya. Kamu pengen ya semua tuh komit, atau ya kamu pengen semua tuh benar-benar nyata gitu. Sedangkan dia nggak seperti itu. Dia ini orangnya mengambang ya, sangat misterius, banyak diam, pasif gitu. Jadi aku ngerasa di sini ada seseorang yang menggantungkan hubungan gitu aja, atau sebenarnya kita belum benar-benar selesai gitu. Entah dia atau kamu ya yang berpikir gitu. Jadi ada salah satu yang ngerasa
kayaknya kita tuh harus bicara, kita harus komunikasi, atau kita harus ketemu. Tapi salah satunya ngerasa udahlah, udah selesai gitu. Ada yang ngerasa gitu. Jadi siapa nih ya? Kamu atau dia yang merasa belum selesai? Terus aku ngerasa ada di sini yang sangat-sangat konflik batin, ya, konflik batin banget. Sangat-sangat apa ya? Bisa dibilang kamu sama dia ini sangat bergejolak satu sama lain, kadang meledak-ledak gitu. Ada energi orang yang kayak dia terkadang menggebu-gebu sama kamu, tapi kadang dia slow, kadang dia ngerasa yang nggak mau menggebu-gebu lagi gitu. Jadi ada seseorang yang ini pada dasarnya dia punya ego gitu ya. Egonya besar ini, sangat besar egonya, sangat keras orangnya ya. Itu siapa tuh? Jadi ini bisa vice versa. Entah memang kamu ngerasa dia orangnya keras, atau dia yang ngerasa kamu yang keras gitu ya. So aku ngerasa dia tuh bingung ya harus berbuat apa sama kamu. Padahal sebenarnya dia bahagia. Dia sayang juga sama kamu. Dia cinta nih. Kalian saling cinta. Aku rasa begitu. Tapi dia batasi diri dari kamu, ya. Mungkin dia ngerasa sangat melelahkan hubungan ini, banyak drama, atau ya dia terlalu keras sama dirinya sendiri. Dia terlalu keras kepala, jadi dia terlalu keras sama kamu. Gitu. Ada sih yang ngerasa ya aku kayaknya punya kesalahan juga, aku punya keburukan, tapi gengsi dia mengakuinya. Gitu. Padahal dia lonely di sini, dia kesepian. Tapi ya meskipun ya kadang dia merasa bersalah sama kamu, tapi kadang dia merasa serba salah juga gitu. Serba salah ya, gimana mau maju ke kamu juga. Sedangkan ini ada yang mengendalikan, ada yang mempengaruhi, atau situasinya kayak udah beda, nggak mendukung lagi buat dia. Beberapa di sini berusaha keras mempertahankan ego, harga diri nomor 1 gitu say. Jadi ya entah siapa yang kayak gitu. Sangat keras mempertahankan apa yang dia pikirkan. Menurut dia yang dia pikirin itu yang benar, yang pas. Padahal dia tersiksa nih, ya. Dia kehilangan kamu. Bisa vice versa. Siapa di sini yang akhirnya ya udah karena ego lah akhirnya kehilangan. Terlalu keras akhirnya ya kehilangan gitu. Terus aku ngerasa ini energinya ada yang mirip ya. Kadang dia juga mau memantau kamu, kadang dia juga mau memperhatikan kamu. Ada di sini kalian yang sama-sama stalking gitu, sama-sama memperhatikan dari jauh ya. Dia perhatikan kamu, kamu perhatikan dia gitu ya. Setidaknya kamu stalking dia, lihat energinya di tarot. Kalau dia mungkin buka-buka sosmedmu gitu, dia kayak ya memantau sosial mediamu, atau dia memperhatikan situasi keadaan. Kira-kira kapan ya aku bisa bicara sama kamu, bisa ketemu sama kamu. Itu. Jadi aku ngerasa apa ya? Di sini entah siapa ada yang dia tuh playing victim gitu ya, mainin mental victim. Dia mencari-cari kesalahan pasangan gitu. Dia lebih kayak orang yang sulit banget introspeksi diri. Jadi kalau ada drama, ada masalah, ya dia bisa aja menyalahkan kamu gitu. Mungkin ya ada di sini yang ngerasa apa ya? Ya karena begini, karena begitu, semua jadi berat, atau ya karena kamu harusnya begini, harusnya begitu. Jadi ada seseorang di sini ya, entah kamu ya atau siapa. Mungkin kamu harus sabar gitu menghadapi dia. Kamu harus sabar banget menghadapi orang yang keras gitu ya. Jadi kalau kamu udah sabar gitu, tapi kan sebagai manusia yang gak sempurna ya, maksudnya ya kita kan manusia biasa ya, pasti gak luput dari kesalahan gitu ya. Kita pasti punya kekurangan juga ya. Tapi apa yang kamu lakukan sedikit aja yang dia rasa itu drama banget, konflik banget dengan dia ya, dia langsung kayak mempermasalahkan, dia langsung kayak ngejudge gitu.
ya kamunya yang salah atau apa gitu, padahal dia nggak lihat perjuangan kamu selama ini itu. Jadi kayak ada di sini seseorang yang menuntut ya, kamu yang harusnya begini, seandainya kamu begitu ya pasti nggak akan beginilah, nggak akan begitu. Nah ada yang seperti itu, tapi akhirnya dia menyadari gitu, ya aku terlalu banyak menuntut, sedangkan aku kurang berjuang, sedangkan aku terlalu keras sama kamu, atau aku terlalu egois ya. Di sini ada kok yang mengaku memang aku terlalu keras, aku terlalu egois atau apa, aku nggak jaga perasaanmu atau apa. Kan ini kalian ada orangnya yang keras banget, ada orangnya yang sensitif banget. Kalau kamu orang yang sensitif ya, ya dia nggak jaga perasaan kamu, tapi akhirnya dia sadar sendiri gitu, akunya kurang bahagiakan kamu, makanya kita jadi begini, jadi terpisah lah, jadi lost contact gitu. Aku rasa seperti itu. Oke, nah kita lihat dulu yang ini. Nih, pada akhirnya seseorang di sini akan berubah dengan sendirinya gitu. Mungkin setelah dia kehilangan kamu baru dia sadar gitu, oh ternyata aku harus berubah, ternyata aku nggak boleh terlalu keras, atau ya ternyata kamu tuh orang baik, makanya aku susah lupa sama kamu ya. Di sini akhirnya ada kesadaran gitu dari seseorang. Apalagi kalau orang ini ya sudah lama nggak introspeksi diri, sudah lama nggak koreksi diri, akhirnya dia sadar gitu. Aku nggak menemukan orang sebaik kamu, aku nggak menemukan orang sesabar kamu. Ya jadi kayak ngerasa aja kok aku nyalahin kamu aja ya selama ini, padahal aku kurang berjuang, padahal aku hanya bersikap keras sama kamu ya, atau aku kasar sama kamu ya itu. Jadi dia galau banget ya. Ini dia tenggelam di dalam perasaannya ke kamu. Aku rasa ini orang nggak bisa move on dari kamu ya, atau belum bisa move on dari kamu. Jadi dia masih memperhatikan kamu gitu. Dan ini koneksinya cukup apa ya, atau lumayan gitu ya, kena mental banget. Karena akhirnya ya seseorang itu harus punya kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Jadi jangan hanya menyalahkan pasangan gitu. Nih, pengen banget kembali ya. Ada nih yang pengen kembali. Bisa dia atau kamu nih ya. Bisa vice versa. Jadi setelah ada seseorang yang menarik diri, atau ya setelah ngerasa apa ya, kok aku kehilangan kamu, atau ya di saat kita tuh udah jalani hidup kita masing-masing, ternyata malaikat bekerja ya. Jadi semesta menunjukkan gitu, ini loh kebenarannya, ini loh sebenarnya yang terjadi. Kamu harus buka mata hatimu gitu. Jadi kayak ada malaikat dan bersama semesta ya, menyadarkan orang ini kayak, kenapa kamu susah lupakan dia, kenapa kamu cari dia lagi, ya karena kamu sayang sama dia. Atau ya kenapa kamu ingat dia, karena dia baik sama kamu, atau dia punya kebaikan, dia punya kesabaran. Jadi ya kamu ingat sama dia terus. Kamu baru sadari sekarang bahwasanya ya dia yang terbaik buat kamu. Ini bisa vice versa ya. Jadi dia tuh kayak kebuka gitu mata hatinya, dia menyadari ya itu gak menemukan orang yang seperti kamu. Meskipun kamu punya kekurangan, kelemahan, atau mungkin ada sedikit kesalahanmu, salah paham atau apa, ya dia kayak jadi ini, ya gak nyangka aja karena kerasnya dia, egonya dia kehilangan kamu. Dia kurang berjuang, dia kurang bahagiakan kamu, jadinya kamu ke yang lain atau apa gitu. Jadi ya itu sih sedih sebenarnya ya. Kalau seandainya dia ada di hadapanmu, atau ini vice versa, ada seseorang yang kayak ya pengen memohon maaf gitu, atau ya pengen seperti dulu lagi, karena hidup dia tuh nggak enak sekarang. Kalau sama yang lain juga dia nggak bahagia, gitu. Tapi ini beberapa ada yang terlalu keras ya. Jadi kayak ya iya aku salah gitu, aku punya kesalahan, tapi ya udahlah, hidupku aku lanjutkan aja. Akhirnya dia berputar-putar di siklus karmanya yang begitu-begitu aja. Itu sih, oke?
Sekarang kita lihat ini ya. Keuangan, kerjaan dulu lah ya. Kerjaan atau apa gitu ya yang kamu usahakan untuk di Mei. Wah, di sini ini energi kamu banget ya. Hierophant itu energi Taurus ya. Aku ngerasa kamu harus lebih sabar lagi sama apa yang kamu kerjakan, sama apa yang kamu usahakan ya. Kamu harus lebih sabar lagi ya. Jadi di sini aku ngelihat kamu sebenarnya akan menemukan titik terang, kamu akan menemukan solusi, atau ya kamu akan mendapat peluang bagaimana menyelesaikan masalah-masalahmu, atau ya supaya kerjaan kamu berkembang, supaya apa yang kamu usahakan berhasil ya, kamu akan menemukan jalan keluar. Wah, ini bagus sih ya. Mudah-mudahan ini kado terindah buat kamu ya yang berulang tahun Taurus ya. Jadi ini ada semacam apa ya, aku rasa ada hadiah buat kamu dari semesta ya. Ya, buat kalian orang-orang baik. Di sini aku ngerasa kalaupun orang nggak membalas kebaikanmu ya, yang Maha Kuasa kan membalas kebaikan kamu. Ini kebaikanmu bisa dibalas dalam berupa rezeki, atau apa yang kamu kerjakan itu ada perkembangannya. Aku ngerasa di sini kalian ada yang keluar dari situasi sulit ya. Ada yang selama ini tuh udah terlalu sabar, udah terlalu kayak capek dengan semuanya. Akhirnya kamu bisa dibawa keluar dari situasi sulit itu dan kamu berkembang maju gitu. Aku ngerasanya ini beberapa kalian ada perkembangan dalam kerjaanmu, dalam bisnismu atau apapun ya. Kan di sini ada semacam rezeki yang diberikan, ada semacam peluang yang dikasih buat kamu, dan ini semua bagus sih untuk membuat kamu menjadi orang yang lebih berhasil, lebih sukses gitu. Tapi aku ngerasa ini kesempatan jangan disia-siakan gitu ya. Misal kalau kamu kepikiran sepertinya ini deh yang harus dikerjakan, atau aku harus melakukan ini supaya semuanya membaik, supaya semuanya bisa lebih baik gitu. Ya kalau kamu ngerasain intuisi kamu bekerja seperti itu ya lakukan gitu ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan di sini sih aku rasa. Terus aku ngelihat ya kalau soal percintaan, kalau ada perasaan yang galau, dilema, kalau bisa itu jangan kamu bawa-bawa ke dalam kerjaan. Karena kalau kita galau, kita dilema mikirin dia, mikirin siapa ini ya, takutnya itu mempengaruhi mood kita dalam bekerja gitu. Jadi kamu di sini diminta untuk fokus, jangan sia-siakan kesempatan, peluang. Jadi kayak istilahnya kamu ngerasain aku harus melakukan ini, aku seperti dapat petunjuk, aku harus berbuat ini supaya hidup aku maju, ya lakukan gitu. Terus jangan karena galau mikirkan percintaan itu jadi merusak semuanya. Padahal di sini kalau kamu mau bergerak dan menggunakan kesempatan dengan baik ya, kamu bisa berhasil gitu ya. Terus aku ngerasa di sini kalian ada yang memang harus meninggalkan situasi yang udah nggak sehat buat kamu. Kamu kayak harus buka lembaran baru lah untuk kehidupan yang lebih sehat, kerjaan, bisnis, ya yang lebih sehat, yang lebih baik gitu. Oke. Sekarang finansial ya, finance, keuangan. Wah, Queen of Swords. Aku ngerasa ini beberapa kalian ya di bulan Mei 2022 untuk Taurus ya. Ini ada sebenarnya yang keuangan kamu mulai stabil ya, atau mungkin lebih stabil lagi gitu. Tapi kamu harus hati-hati menggunakan uang, karena bisa aja di sini di bulan Mei keuangan kamu tuh bisa naik,
tapi bisa juga turun di waktu yang berdekatan gitu. Misal ya tiba-tiba ada aja rezeki gitu ya. Rezeki itu ya kamu manfaatkan dengan baik gitu, kamu gunakan dengan baik. Jangan tidak memanajemen, tidak mengelola. Karena kalau kamu kurang manajemen uang, itu yang bikin keuangan kamu nanti berantakan lagi gitu. Jadi ada semacam istilahnya, ya mungkin kamu akan menerima rezeki atau keuangan kamu membaik gitu. Tapi ketika mendapat rezeki itu kan ada aja hal-hal yang harus kamu tanggulangi. Misal kalau dapat uang ya, mungkin ada ini yang harus dibayar, ini yang harus ya benar-benar menjadi tanggung jawab kamu gitu. Tapi semua itu harus dimanajemen, harus dikelola dengan baik gitu. Supaya kamu tahu ini uang kemana aja. Jangan nanti tiba-tiba kaget gitu. Perasaan kemarin ada uang, sekarang kok tiba-tiba loss gitu ya. Jadi di sini kuncinya sih manajemen. Karena aku ngerasa di bulan Mei kesabaran kamu diuji lagi. Kamu kayak orang yang harus pintar-pintar mengendalikan diri. Kadang rezeki itu ada aja, tapi ingat kamu juga punya tanggung jawab. Mungkin ada yang harus dibayarkan, ada yang harus kamu biayai, atau ya apa gitu ya. Setidaknya untuk hidup kamu itu harus kamu pikirkan. Tapi ya kembali lagi, kesabaranmu diuji. Apa hal-hal yang penting, apa hal-hal yang tidak penting. Apa hal-hal yang harus memang mengeluarkan uang, tapi apa yang harus bisa dikendalikan. Kan tidak semua hal harus mengeluarkan uang. Jadi ya kalau ada godaan-godaan untuk boros ya kendalikan diri lah gitu. Karena aku ngerasa tentang kesabaran sih ya, di bulan Mei ini mengelola uang pun harus lebih sabar, mendapat rezeki juga harus lebih sabar ya. Kadang udah dapat rezeki juga ya kedepannya juga harus lebih sabar lagi supaya bisa menahan diri agar keuangan kamu bisa lebih stabil. Oke? Jadi ini untuk Taurus ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini bisa vice versa atau beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.